Inflasi meningkat. Pada tanggal 4 Januari tahun 2000, 1 ons emas bernilai $282. 1 ons emas bernilai $282. 10 tahun kemudian, pada 30 Desember 2010, 1 ons emas yang sama bernilai 1.405 per ons. Dari 282 menjadi 1.400, jadi selama 10 tahun itu meningkat harganya emas sekitar 7 kali lipat atau 6 kali lipat. Pada dekade belakangan, jika diukur terhadap emas, dolar Amerika Serikat kehilangan sekitar 390% nilai. Pada Januari 2000, pada tanggal 4 Januari tahun 2000, harga minyak $25 per barel. Pada 31 Desember atau sekitar 10 tahun berikutnya, tahun 2010, harga minyak mencapai $91 per barel. Dan 10 tahun harga minyak telah naik 284%. Meskipun demikian, pemerintah masih mengklaim tidak ada inflasi. Orang cerdas akan bertanya, akan seperti apakah harga 1 ons emas pada akhir dekade mendatang, yaitu 31 Desember 2020, akan berapa harga 1 galon bensin pada 2020, akan seperti apa harga makanan dalam 10 tahun mendatang. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh sebagian besar monkey atau monyet. Alih-alih monyet kembali bersekolah, bekerja lebih keras, membayar hutang, pajak lebih tinggi, bayar harga lebih tinggi, berusaha sebisa mungkin hidup di bawah pendapatan dan menabung. Bagaimana Anda ketahui? Anda seharusnya sudah berinvestasi dalam emas pada tahun 2000. Ketika emas hanya 273 per ons, di $273 per ons. Di buku ini Anda harus mempelajari berinvestasi di mana sebelum orang banyak bergemuruh masuk ke pasar. Buku ini Anda akan belajar, selanjutnya akan belajar prediksi masa depan serta cara mengurangi risiko Anda dari perubahan yang menjelang. Saya melihat terlebih banyak orang miskin pada dekade mendatang, tahun-tahun antara 2010 dan 2020. Jurang antara si kaya dan si miskin akan meningkat. Banyak orang yang jurang antara si kaya dan si miskin akan meningkat. Banyak orang yang saat ini termasuk kelas menengah akan tergelincir ke dalam kelas kemiskinan dalam 10 tahun mendatang. Dengan kata lain, akan ada lebih banyak orang yang miskin walau mereka tinggal di negara-negara dunia pertama yang kaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jepang. Ketika memilih menyelamatkan pemilik bank, pemerintah memilih menyelamatkan orang kaya dengan membebankannya kepada orang miskin dan kelas menengah. Pada dekade mendatang, orang kaya akan
semakin kaya dan orang miskin serta kelas menengah akan semakin miskin akibat pajak serta inflasi. Berikut sebagai peristiwa yang akan menjadikan dekade mendatang lebih keras bagi mereka yang memiliki pendidikan finansial terbatas. Baby boomer akan pensiun di Amerika Serikat saja. Ada 78 juta baby boomer. Karena 52% baby boomer tidak memiliki cukup tabungan pensiun atau investasi untuk membiayai hidup mereka. Jaminan sosial dan Medicare ambruk. Mendanai program itu akan membutuhkan lebih banyak pajak dari generasi yang lahir setelah 1964. Akan lebih banyak pekerjaan yang hilang. Pemerintah nasional, negara bagian kota dan lokal kekurangan uang. Banyak yang secara teknis bangkrut. Akan lebih banyak pekerjaan yang hilang. Pemerintah nasional, negara bagian kota dan lokal kekurangan uang. Banyak kekurangan uang. Banyak yang secara teknis bangkrut. Pada tahun 2007 hingga 2010, sebagian besar pekerjaan yang hilang ada di sektor swasta, perusahaan besar, dan bisnis kecil. Pekerjaan yang hilang berikutnya akan berasal dari sektor publik. Jutaan pekerjaan pemerintah akan hilang dalam dekade mendatang. Itu berarti pajak makin tinggi, layanan makin sedikit, dan pengangguran makin banyak. Sebagai contoh, pada Januari 2011, Camden, New Jersey, kota paling berbahaya nomor 2 di Amerika Serikat, mengurangi personal polisi sampai 50%. Camden juga mengurangi jumlah petugas pemadam kebakaran dan pegawai pemerintah. Siapa yang mau tinggal di Camden jika kejahatan dan kehilangan akibat kebakaran meningkat? Apa yang diakibatkan oleh hilangnya layanan pemerintah terhadap nilai properti? Terlepas dari meningkatnya pengangguran dan kejahatan tentunya, semua serta hilangnya berbagai pekerjaan yang aman secara tradisional, bagaikan monyet yang menggenggam rat-rat buah dan kacang, orang kembali bersekolah untuk dilatih demi pekerjaan baru, bayaran lebih tinggi, tunjangan, dan rencana pensiun yang bagus. Pun ini menyajikan kepada Anda sejumlah gagasan baru tentang pendidikan jenis apa yang akan mempersiapkan Anda secara lebih baik demi masa depan. Pada tahun 2010, utang Amerika Serikat mencapai 14 triliun dolar. Dalam kenyataannya, menurut National Center for Policy Analysis, Amerika Serikat berutang 107 US dollar triliun, 107 US triliun jika jaminan sosial dan Medicare ditambahkan ketagihan itu. Itu artinya Amerika Serikat bangkrut. Amerika Serikat memiliki 3 opsi dasar, yaitu gagal melunasi utang alias menyatakan kebangkrutan. Hal itu akan mengubah perekonomian dunia, memangkas pengeluaran, menaikkan pajak, dan membayar tagihan. Hal ini akan mengubah perekonomian dunia, mencetak lebih banyak uang, membunuh dolar, dan membayar tagihan dengan uang palsu. Hal ini akan mengubah perekonomian dunia. Orang kebanyakan seperti monyet dengan kepalan tangan
terjebak di pohon, tak tahu apa yang tengah terjadi dengan dolar Amerika Serikat dan perekonomian dunia. Satu-satunya hal yang dipedulikan oleh orang kebanyakan adalah menghasilkan cukup uang untuk membuat makanan tersedia di meja dan atap tetap menaungi mereka. Seperti monyet menggenggam erat-erat apa yang mereka punya. Seperti monyet menggenggam erat-erat apa yang mereka punya. Orang kebanyakan benar-benar percaya uang digenggaman mereka adalah uang nyata. Pemberi suara kebanyakan benar-benar percaya para pejabat terpilih bisa mengatasi krisis finansial global ini. Hanya sedikit orang yang menyadari masalah finansial global ini lebih besar dibanding pemimpin atau negara manapun. Ini lebih besar dibanding pemimpin atau negara manapun. Di buku ini Anda akan mengetahui bagaimana aturan-aturan tentang uang berbeda pada era informasi serta cara beradaptasi dengan berbagai aturan global baru tentang uang. Pada tahun 1972, Presiden Nixon membuka pintu ke Cina. Saat ini, Cina adalah negara amat miskin. Saat ini, Cina adalah negara amat miskin yang merangsek maju untuk menjadi kekuatan super dunia selanjutnya. Pada dekade mendatang, Cina akan terus tumbuh secara ekonomi, tapi juga akan semakin tidak stabil saat bertarung melawan inflasi. Posisi pengaruh politis dunia yang lebih besar dan menuntut menjadi mata uang cadangan internasional dolar Amerika Serikat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan masalah internal saat perbedaan antara si kaya dan si miskin semakin besar. Ketidakstabilan mereka akan menyebabkan hak riak finansial, ledakan ekonomi serta kebangkrutan yang akan dirasakan di seluruh dunia. Tapi kebanyakan monyet, orang kebanyakan bisa melihat pepohonan, tapi bukan hutannya. Meskipun begitu, penduduk Amerika mungkin tengah berada di kondisi yang lebih buruk karena tinggal dalam akuarium, ditonton oleh seluruh dunia, tapi tidak bisa lihat dunia di luar akuarium. Di buku ini Anda akan belajar cara berpikir, bertindak, dan berbisnis secara global. Saat ini ada dunia berisi kesempatan, tapi bukan untuk mereka yang hanya berpikir tentang pohon yang mereka gayuti. Sekian.